Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai konsep dan implementasi perencanaan publik. Adapun anggota kelompok kami yaitu saya sendiri, Yonita Julis Landini, Sharon Stefani, dan Zulfikar Duila. Adapun pembahasan materi yang akan kami bahas selanjutnya yaitu mengenai teori dan sistem perencanaan, 2. Siklus perencanaan sektor publik, dan 3. Teknik perencanaan sektor publik. Baiklah, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada pemateri pertama yaitu Zulfikar Duila. Teori perencanaan publik, yang mana perencanaan atau planning adalah proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, yaitu menentukan strategi untuk pencapaian tujuan tersebut secara menyeluruh serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasi seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Kemudian perencanaan dapat dilihat dari 3 hal, yaitu yang mana yang pertama adalah sisi proses, yang kedua adalah sisi fungsi untuk menentukan atau mengubah tujuan serta kegiatan organisasi. Kemudian yang ketiga yaitu sisi pengambilan keputusan. Inti dari perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Perencanaan dibedakan menjadi 2, yaitu perencanaan sektoral dan perencanaan nasional regional. Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi perencanaan pembangunan terdiri dari A. Perencanaan makro, B. Perencanaan sektoral, C. Perencanaan regional, dan D. Perencanaan mikro. Fungsi perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan organisasi dan diikuti dengan pembuatan berbagai rencana untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan tersebut. Perencanaan strategis untuk sektor publik mempunyai beberapa karakter, yaitu yang pertama ada dipisahkan antara rencana strategis dan rencana operasional. Yang kedua, penyusunan rencana strategi melibatkan secara aktif semua stakeholder di masyarakat. Dengan kata lain, pemerintah adalah satu-satunya pemeran dalam proses perencanaan strategi. Kemudian yang ketiga, tidak semua isu dipilih untuk ditangani. Yang kemudian keempat, kajian lingkungan internal dan eksternal secara kontinu dilakukan. Kemudian ada sistem perencanaan publik. Pada setiap hierarki atau jenjang, rencana mempunyai fungsi ganda sebagai sasaran yang harus dicapai oleh jenjang di bawahnya dan merupakan langkah yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang ditetapkan oleh jenjang di atasnya. Ada 2 jenis rencana, yaitu yang pertama rencana strategik yang disusun untuk mencapai tujuan umum organisasi, yaitu pelaksanaan misi organisasi. Dan yang kedua yaitu rencana operasional yang merupakan rincian tentang bagaimana rencana strategis dilakukan. Kemudian sistem perencanaan mencakup 5 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu yang pertama ada politik, yang kedua teknokratik, yang ketiga partisipatif, yang keempat atas bawah, yang kelima bawah atas. Perencanaan pembangunan terdiri dari 4 tahapan, yakni yang pertama yaitu penyusunan rencana, yang kedua penetapan rencana, dan yang ketiga pengendalian pelaksana berencana, dan yang keempat evaluasi pelaksanaan rencana. Baiklah, materi selanjutnya yaitu siklus perencanaan sektor publik. Dalam mencapai perencanaan yang efektif, ada banyak hal yang menjadi penghalang, seperti kegagalan manajemen dalam memahami sistem yang diterapkan di sekitar area organisasi. 2. Kurangnya dukungan manajemen terhadap sistem perencanaan, seperti pimpinan kurang mendukung dan kurang ikut serta dalam segala kegiatan. Dan yang terakhir, kegagalan memahami peran penting perencanaan dalam proses manajemen. Baik, materi yang ketiga yaitu teknik perencanaan sektor publik, di mana ada 5 ragam tingkat perencanaan. Yang pertama perencanaan konferensif, yang kedua perencanaan sistem, yang ketiga perencanaan di tingkat daerah, yang keempat perencanaan subsistem, dan yang terakhir perencanaan tempat.
Selanjutnya itu survei, di mana ada 3 jenis survei yang biasa digunakan. Yang pertama survei melalui pos, yang kedua survei melalui telepon, dan yang terakhir survei per orang. Selanjutnya visioneering. Visioneering adalah teknik partisipasi publik yang digunakan untuk membangun cita-cita dan tujuan organisasi yang sering didasari pada tema dalam literatur visioneering. Tema ini kemudian disusun ke dalam pernyataan visi yang lebih berfokus pada image masyarakat di masa yang akan datang. Visioneering digunakan pada awal proses perencanaan. Sampel pada masyarakat dipilih dengan diatur secara informal, akan ditunjuk seorang pemimpin kelompok untuk mengarahkan diskusi. Perkiraan dan ilustrasi sering digunakan untuk menunjukkan konsekuensi dari pemilihan kelompok. Dan materi yang terakhir yaitu brainstorming, di mana teknik brainstorming klasik dapat digunakan untuk memformulasikan maksud dan tujuan, mengidentifikasi isu, mengembangkan strategi, memilih alternatif, dan menyelesaikan konflik. Baiklah, adapun kesimpulan dari materi kami yaitu perencanaan adalah bagaimana mengantisipasi masa depan berdasarkan tujuan yang ditetapkan. Hal ini dapat ditempuh dengan melakukan persiapan yang didasarkan pada data dan informasi yang tersedia saat ini. Jadi, aspek yang terkandung dalam perencanaan adalah perumusan tujuan dan cara mencapai tujuan tersebut dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Namun dalam kenyataannya, seringkali sulit menentukan alat atau cara mencapai tujuan tersebut. Kondisi disebabkan oleh karakter perumusan tujuan sebuah organisasi publik yang seringkali bersifat abstrak dan sangat ideal. Oleh karena itu, perencanaan juga menjadi ilmu tersendiri dalam hasanah ilmu pengetahuan.